Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fitri Haryani, BP 191084-1005 dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan dan Non-Perizinan Terpadu Pintar di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, masuk ke latar belakangnya. Perkembangan teknologi membawa dampak yang besar pada kehidupan manusia dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang pemerintahan. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat membantu dalam segala hal terkait pelayanan publik, sehingga pelayanan yang dilakukan menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman dengan perkembangan teknologi. Dan salah satu wujudnya yaitu dalam bentuk penerapan aplikasi Si Pintar di DPM PTSP Naker Tanah Datar. Yang menjadi fenomena empiris dan teoritisnya yaitu diantaranya fenomena empiris. Aplikasi Si Pintar merupakan aplikasi inovasi daerah yang diadopsi dari daerah lain, yaitu dari aplikasi Si Padu yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat akan kemudahan teknologi melalui penerapan aplikasi Si Pintar ini, di mana hingga saat ini penerapan aplikasi Si Pintar ini masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, dan masyarakat masih memilih untuk melakukan pendaftaran izin secara konvensional. Selanjutnya, Tanah Datar telah menghasilkan 38 program inovasi yang telah lulus untuk dinilai dengan menghasilkan 3 terbaik, yaitu dengan salah satunya DPM PTS Penaker Tanah Datar dengan aplikasi Si Pintar. Di antara dinas-dinas tersebut yang masuk dalam 3 terbaik yaitu seperti Dinas Dukcapil dengan 4 program, Trisula Dukcapil Membahana, Salam Kebahagiaan, Peduli Nagari, dan OAC. Lalu ada Dinas BKP SDM dengan programnya Silama, dan ada DPM PTS Penaker dengan aplikasi Si Pintar dan Pelarian Diri. Selanjutnya, DPM PTS Penaker menjadi salah satu dari 5 dinas yang dinilai pada penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang mengantarkan Tanah Datar dan mendapatkan penghargaan dari Ombudsman setelah menjadi terbaik 5 sesumbar, yaitu di mana 5 dinas yang dinilai pada penilaian tersebut seperti DPM PTS Penaker, Dukcapil, Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Dengan 4 indikator penilaian yang dilakukan, Tanah Datar memperoleh nilai 88,11 dengan predikat A. Selanjutnya, pada penerapan SPBE tahun 2002, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadi terbaik 3 dengan poin 3,21 dari skala 5 dengan predikat baik. Hal ini tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 108 tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan hasil SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2002, di mana SPBE ini diterapkan sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu masuk ke fenomena teoritis, yaitu seperti minimnya SDM yang paham akan teknologi informasi dan komunikasi di DPM PTS Penaker, di mana untuk tenaga ahli pada DPM PTS Penaker ini masih terbatas dan sangat minim, serta pada penerapan aplikasi Spintar sendiri untuk adminnya itu masih terbatas. Sedangkan untuk masyarakat yang melakukan pendaftaran izin secara online itu akan membutuhkan verifikasi dari admin untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, ke pendaftaran selanjutnya. Sedangkan jika admin ataupun operator tidak berada di tempat, masyarakat melakukan pendaftaran izin secara online ini tidak dapat melanjutkan pendaftarannya secara online dan mendaftarkan izinnya melalui aplikasi Si Pintar. Lalu ada kendala jaringan, di mana server yang disediakan dan jaringan ini berasal dari Diskominfo dan terkadang mengalami server yang down dan jaringan menjadi lelet. Selanjutnya yaitu kuantitas izin pada aplikasi Si Pintar yang dapat diakses secara mandiri
oleh masyarakat itu masih belum keseluruhan. Dari keseluruhan jenis perizinan yang dapat diurus oleh aplikasi Si Pintar, hanya sebanyak 15 jenis izin yang bisa diakses oleh masyarakat dan dapat didaftarkan secara online oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk direktori kontak, saran, masukan, ataupun umpan balik itu tidak tersedia pada aplikasi Si Pintar, namun disediakan oleh website dinas pada website yang ditautkan pada aplikasi tersebut, termasuk juga untuk informasi mengenai koordinasi dengan dinas lain seperti koordinasi PTSP dengan Dukcapil dan koordinasinya dengan Dinas Kominfo itu tidak diberikannya informasi pada website maupun pada aplikasi Si Pintar. Lalu masuk ke rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas sistem informasi pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu Si Pintar di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar. Lalu, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data-data yang relevan terkait dengan efektivitas dari penerapan aplikasi Si Pintar di DPM PTS Penaker Tanah Datar sehingga peneliti menemukan fenomena-fenomena yang dapat menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas dari penerapan aplikasi Si Pintar tersebut. Lalu manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritisnya sebagai sarana dalam memperoleh pengembangan keilmuan administrasi publik, karena penelitian ini juga terkait dengan kajian administrasi publik, khususnya pada bidang manajemen publik. Lalu manfaat praktisnya bagi peneliti sendiri itu sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan administrasi publik, lalu bagi lembaga dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan bagi dinas untuk melihat mengenai bagaimana efektivitas pemanfaatan aplikasi Si Pintarnya sendiri, sehingga sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan pelayanan publik. Lalu bagi pihak lain itu dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun penambah wawasan keilmuannya di bidang manajemen publik. Selanjutnya, penelitian yang relevan, yaitu yang pertama Muhammad Amin Murtada pada tahun 2002 dengan judul Efektivitas Pelayanan Perizinan melalui aplikasi SIPERI, Sistem Pelayanan Perizinan di Kota Dumai, Provinsi Riau. Lalu, Mai Puspadina Bilyastuti tahun 2019 dengan judul Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dengan Sijitu. Lalu Susianawati dan Titik Rahayu 2018 dengan judul Analisis Kesiapan Inovasi Layanan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Perizinan Elektronik Simpel di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, serta Elia Putri Utami dan Aldri Prinaldi tahun 2021 dengan judul Efektivitas Penerapan Aplikasi Si Cantik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektivitas e-government oleh Timothy Dolan. Yaitu yang dikenal dengan nama Six Dimensional Assessment Tool. Di antaranya yaitu terdapat 6 dimensi ataupun variabel, yaitu pertama sistem keamanan yang efektif dengan indikator keamanan aplikasi dan keamanan sistem informasi, lalu dimensi penyusunan basis data terintegrasi dengan indikator penyediaan database terintegrasi dan pemanfaatan database yang terintegrasi. Lalu yang ketiga, integrasi hierarki intralembaga dengan indikator direktori kontak. Lalu yang keempat, koordinasi lateral antar lembaga dengan indikator koordinasi dengan lembaga lainnya yang terkait. Lalu akses publik interaktif dan penyampaian layanan online dengan indikator sistem web yang berfungsi penuh, secara teratur diperbarui dan berorientasi pada interaktivitas. Lalu yang keenam, transparansi struktur dan proses pemerintah dengan indikator transparansi struktur pelayanan, transparansi proses, dan umpan balik masyarakat. Lalu untuk skema pemikirannya seperti yang tampak pada slide berikut ini. Lanjut kepada definisi konsep,
yaitu ada efektivitas yang merupakan bentuk keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Lalu ada e-government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pelayanan publik. Dan ada efektivitas e-government, yaitu sebagai tingkat pengukuran akan keberhasilan pelaksanaan e-government dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur negara. Selanjutnya untuk definisi operasional dengan variabel sistem keamanan, indikator keamanan aplikasi, untuk cara mengukurnya dengan mendeskripsikan sistem keamanan pada aplikasi si pintar, lalu untuk keamanan sistem informasinya dengan menganalisis keamanan pengguna aplikasi si pintar atau user aplikasi si pintar dan menganalisis keamanan dokumen yang diterbitkan aplikasi si pintar, lalu untuk pengembangan basis data terintegrasinya dengan indikator tersedianya database terintegrasi dengan menganalisis penyediaan database yang terintegrasi dan up-to-date pada aplikasi si pintar, dan pemanfaatan database-nya itu dengan menganalisis manfaat dari database yang terintegrasi pada aplikasi si pintar. Lalu untuk variabel integrasi hierarki intralembaga dengan indikator direktori kontak dengan mengukur caranya dengan menganalisis kumpulan informasi kontak instansi pada aplikasi si pintar untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya, untuk dimensi koordinasi lateral antar lembaga, yaitu dengan koordinasi dengan lembaga lain yang terkait, di mana cara mengukurnya dengan menganalisis ketersediaan informasi mengenai kerjasama dengan mitra lain pada aplikasi Spintar, serta menganalisis kerjasama yang terjalin dengan mitra tersebut yang terkait pada penerapan aplikasi Spintar. Lalu, untuk akses publik yang interaktif terhadap informasi dan penyampaian layanan secara online, yaitu dengan indikator situs web yang berfungsi penuh, mengukurnya dengan menganalisis apakah aplikasi si pintar berfungsi secara penuh dan tidak ada tautan yang rusak. Lalu, situs web yang teratur diperbaharui, bagaimana pembaharuan yang dilakukan oleh si pintar dalam memenuhi layanan publik. Lalu untuk situs web yang berorientasi pada interaktivitas dengan mengukur melalui menganalisis ketersediaan layanan si pintar yang interaktif. Selanjutnya, dimensi yang keenam, transparansi struktur dan proses pemerintahan, di mana pada indikator transparansi struktur pelayanan diukur dengan menganalisis ketersediaan informasi dinas berupa struktur dan profil dinas pada aplikasi si pintar, pada transparansi prosesnya dengan menganalisis ketersediaan informasi proses layanan aplikasi pintar dan menganalisis tinjauan kinerja layanan pada aplikasi pintar, serta untuk umpan balik masyarakatnya itu dengan menganalisis ketersediaan ruang umpan balik masyarakat pada aplikasi si pintar. Selanjutnya yaitu untuk metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk teknik pengumpulan datanya dengan dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lalu teknik pengambilan informasinya dengan purposive sampling. Peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama dalam penelitian. Untuk proses penelitiannya yaitu dengan melakukan pengamatan awal untuk merumuskan masalah, lalu mengumpulkan data, menganalisis data yang ditemukan, dan mendapatkan hasil. Untuk unit analisisnya yaitu lembaga DPM PTS Penak. Unit analisisnya itu lembaga, yaitu DPM PTS Penaker Tanah Datar pada bidang perizinan dan non-perizinan. Lalu untuk teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta untuk teknik keabsahan datanya dengan menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Lanjut kepada deskripsi lokasi penelitian. Gambaran umum Kabupaten Tanah Datar yang dikenal sebagai Luhak Nantuo yang merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan ibu kota Batu Sangkar. Kabupaten Tanah Datar ini memiliki 14 kecamatan dan 75 nagari.
Selanjutnya untuk deskripsi lokasi penelitian dinasnya. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan salah satu dari satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan kedudukan sebagai dinas daerah, di mana DPMPTS Penaker Tanah Datar ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja. Lalu masuk kepada hasil dan pembahasan. Pada variabel sistem keamanan dengan indikator keamanan aplikasi, hasil penelitiannya yaitu pada sistem keamanan aplikasinya sudah terpenuhi, serta protokol keamanan aplikasi yang diterapkan juga memberikan dampak yang baik. Hal ini tergambarkan dengan tidak pernahnya terjadi pembobolan data dan standar keamanan yang digunakan pada aplikasi si pintar ini sudah menggunakan HTTPS dan firewall SSL dan mikrotik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Datar. Selanjutnya untuk keamanan sistem informasinya, si pintar ini sudah memberikan jaminan keamanan pada sistem informasinya yang tampak pada keamanan user aplikasi, di mana untuk tiap ID maupun passwordnya itu hanya user sendiri yang mengetahuinya, dan untuk tiap password pun yang diberikan itu masing-masing berbeda. Sedangkan untuk keamanan dokumennya itu sudah menggunakan QR yang berupa tanda tangan elektronik atau TTE. Jadi penerbitan izinnya itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Selanjutnya untuk variabel pengembangan basis data terintegrasi, yaitu indikator tersedianya database terintegrasi di mana pemerintah telah melakukan integrasi data dengan Dukcapil Tanah Datar untuk digunakan dalam pengurusan dan penerbitan dokumen perizinan. Data ini dipastikan bersifat up-to-date dan akurat karena tersinkron dengan SIAK terpusat. Di mana adanya koordinasi dengan Dukcapil ini termuat dalam MOU atau perjanjian kerjasama antara DPMPTS Penaker dengan Dinas Dukcapil Tanah Datar. Selanjutnya, pemanfaatan database terintegrasi ini hasilnya memang tidak serta-merta memberikan kemudahan dalam pengisian data, karena data yang diinput itu tidak akan terinput secara otomatis pada permohonan izin saat memasukkan nomor KK ataupun NIK. Selanjutnya yaitu namun data tersebut dapat dipastikan keakuratannya karena nanti akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh admin melalui web portal yang merupakan wujud dari kerjasama yang dilakukan antara Dinas PTSP dengan Dukcapil Tanah Datar. Selanjutnya, untuk variabel integrasi hierarki intralembaga dengan indikator direktori kontak, pada aplikasi Spintar ini sudah memenuhi komunikasi bagi masyarakat untuk terhubung langsung kepada penyelenggara layanan melalui website dinas yang terdapat pada aplikasi, di mana hanya saja jarang masyarakat memilih untuk menanyakan seputar perizinan tersebut melalui direktori kontak yang disediakan tersebut, dan lebih memilih untuk melakukan perizinannya itu secara konvensional. Sehingga tujuan dari aplikasi Si Pintar menjadi belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Lalu untuk variabel koordinasi lateral antar lembaga dengan indikator koordinasi lateral, PTS Penaker tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Namun dalam penerapannya terdapat kerjasama dengan Dinas Kominfo seperti dalam sistem keamanannya maupun jaringan, dan Dinas Dukcapil terkait dengan jaringan database yang digunakan. Namun pada aplikasi maupun pada website dinas itu tidak dimunculkan mengenai informasi koordinasi tersebut. Selanjutnya untuk variabel akses publik yang interaktif terhadap informasi dan penyampaian layanan online dengan indikator aplikasi yang fungsional, di mana si pintar ini belum berfungsi secara penuh. Yang terlihat pada jumlah perizinan yang diaksesnya itu belum keseluruhan, dan terkadang terdapat kendala jaringan yang memperlambat proses perizinan, dan penambahan RAM yang masih belum dilakukan dan masih dalam tahap proses, serta dinas melakukan pemeliharaan pada aplikasi sebagai wujud untuk menjalankan aplikasi yang lebih optimal dan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya,
Untuk, indikator aplikasi yang diperbaharui secara teratur, aplikasi ini memang tidak diperbaharui secara teratur, namun disesuaikan dengan perubahan aturan dan kebutuhan masyarakat, di mana pembaruan yang dilakukan ini belum dilakukan secara keseluruhan, sehingga, jumlah, jenis perizinan yang dapat diakses itu belum keseluruhan, eee dan untuk, jenis perizinan, yang tidak terdapat dan tidak dapat diakses secara mandiri ini, maka masyarakat harus melakukan pendaftaran izinnya secara konvensional ke dinas terkait. Lalu untuk situs yang interaktif, di mana interaktivitas dari aplikasi pintar ini masih lemah dengan belum disediakannya formulir yang dapat diunduh, diisi dan dikirim kembali secara online. Kemudian juga tidak tersedianya fitur live chat, pada aplikasi Si Pintar, karena aplikasi ini hanya digunakan sebagai, bentuk untuk pendaftaran perizinan oleh masyarakat. Kemudian namun masyarakat ini dapat memanfaatkan layanan aplikasi seperti WhatsApp Group ataupun menelpon orang dinas, jika dirasa perlu menanyakan hal-hal, terkait dengan perizinan. Selanjutnya untuk variabel transparansi struktur dan proses pemerintahan dengan indikator transparansi struktur. Pada aplikasi Pintar tidak disediakan informasi profil ataupun struktur dinas sebagai upaya keamanan aplikasi. Namun, dinas menyediakan tautan website dinas pada aplikasi Pintar yang dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi tersebut. Lalu untuk transparansi prosesnya, itu tidak terdapat prosedur penggunaan aplikasi Si Pintar, pada website maupun aplikasi tersebut. Namun dengan aplikasi Si Pintar yang mudah dan sederhana, maka masyarakat masih dapat mengaksesnya. Lalu untuk syarat, prosedur layanan serta waktu maupun biaya, untuk pengurusan tiap izin Si Pintar ini sudah disediakan pada website dinas yang di mana website tersebut sudah ditautkan pada aplikasi Si Pintar. Lalu untuk user Si Pintar sendiri itu mempunyai akses atas rekap izin yang selesai dan untuk laporan kinerja yang dapat dipublikasikan, dan dapat dilihat masyarakat, itu, dapat, dilihat berdasarkan survei kepuasan masyarakat. Lalu untuk umpan balik masyarakat sendiri pada aplikasi Pintar ini tidak tersedia fitur umpan balik bagi masyarakat dalam menyampaikan pengalamannya setelah menggunakan aplikasi Pintar. Kemudian, masuk kepada penutup. Untuk kesimpulannya, penerapan aplikasi ini masih belum tercapai secara maksimal. Meskipun, sistem keamanan penyediaan serta pemanfaatan integrasi database sudah terpenuhi, informasi kontak, transparansi pada informasi profil dinas dan prosedur layanan izin pada website dinas sudah ditautkan pada aplikasi, namun informasi kemitraan dengan Kominfo maupun Capil tidak dimunculkan pada website maupun pada aplikasi. Selain itu juga pengalaman pengguna juga kurang diperhatikan, jenis izin yang dapat diakses oleh masyarakat pun masih terbatas dengan formulir permohonan Si Pintar yang belum tersedia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saat ini masyarakat, dan pemerintah masih dalam proses untuk bertransformasi ke arah yang digital, sehingga penerapan e-government pada aplikasi Si Pintar ini dinilai masih belum efektif. Sarannya yaitu, dengan dinas, dapat meningkatkan akses kuantitas izin bagi masyarakat pada aplikasi sesuai dengan pembaharuan yang telah dilakukan PTSP, pada perizinan, yang ada di aplikasi Si Pintar. Selanjutnya juga dinas dapat meningkatkan SDM pada PTSP terkait dengan tenaga ahli maupun operator Si Pintar sehingga dapat membantu pengoptimalan pendaftaran izin masyarakat secara online. Lalu juga dinas dapat menyediakan sarana komunikasi bagi masyarakat pada aplikasi Si Pintar agar terhubung secara langsung dengan penyelenggara layanan, yaitu berupa, fitur live chat. Dinas juga dapat menyediakan informasi kemitraan ataupun kerjasama PTSP dengan instansi lainnya yang berperan dalam, penerapan, dan membantu dalam, aplikasi, pelayanan publik dengan aplikasi Si Pintar ini. Lalu juga dinas dapat menyediakan formulir permohonan izin Si Pintar, dan menyediakan fitur umpan balik atas layanan yang diterima oleh masyarakat. Serta juga jika dimungkinkan, dinas dapat menyediakan informasi dinas, syarat-syarat izin dan sebagainya pada aplikasi Si Pintar, alih-alih menginputnya hanya pada website dinas saja.
Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.